Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya, warahmatullahi para wabarakatuh. ibu-ibu. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di waktu yang sore ini yang agak dingin, tidak apa-apa. Namun demikian, semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya dan mendapatkan kesehatan dari Allah SWT. Amin. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai masuk pada sesi, saya persilakan ketua kelas untuk membuka acara ini. Silakan. Kepada Bapak Fasilitator serta rekan-rekan untuk membuka sesi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat baik untuk kita semua. Doa menurut agama dan budaya masing-masing dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Bu Tri Wulandari. Selanjutnya seperti jadwal yang tertera yang dibuat kemarin kesepakatan bersama bahwa setelah doa ada acara ice breaking dan yang bertugas ini kelihatannya Bu Kun. Monggo Ya, Bu. Pak. Siap. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Nah, untuk ice breaking kali ini, petunjuknya ya, kalau saya menunjukkan jempol, semuanya bilang saya. Kalau saya menunjukkan jari telunjuk, itu artinya kamu. Kalau saya menunjukkan jari tengah, itu berarti dia. Kalau saya menunjukkan jari manis, itu artinya kami. Kalau saya menunjukkan jari kelingking, itu artinya kalian. Coba ingat, betul. Jempol apa? Aku. Saya. 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 Penunjuk. Kamu. Kamu. Jari tengah? Jari tengah dia. Iya. Manis? Kami. Kami ya? Ya, kami betul. Jari kelingking? Kalian. Berarti kalau saya menunjukkan satu jempol, satu telunjuk, artinya aku, saya, dan kamu. Gitu ya. Ya. Kalau saya menunjukkan jari tengah dan jempol, berarti dia, kami, dan saya. Cukup ini ya, menguras konsentrasi. Kita mulai nggih? Kamu. Betul. Kelihatan. Kelingking. Kalian. Kalian. Saya. Dia. Dia. Dari ya. Pak Masum nggak konsentrasi. Satu lagi nih. Saya. Apa itu? Kalian. Artinya? Saya, kalian. Saya, kalian. Saya dan kalian. Saya dan kalian. Terima kasih Buku atas speaking-nya, menarik sekali, saya sampai keteteran nih tadi ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi yang terkait dengan asesmen diagnostik. Saya tampilkan dulu. Bisa dilihat, Ibu? Bisa, Pak. Ya, bisa. Nah, terima kasih. Pertama, pembukaan telah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua, selamat datang.
Berikut ini adalah tujuan kita dari sesi ini. Tujuan di akhir sesi ini, peserta mampu mendiskusikan asesmen diagnotis yang sudah dipelajari semalam. Kemudian merefleksikan hasil diskusi asesmen diagnotis berdasarkan masukan dari rekan peserta lain. Yang terakhir, peserta dapat menghasilkan sintesis seluruh proses pembelajaran selama unit asesmen diagnotis bentuk PowerPoint. Kesepakatan bersama yang pertama, menghargai sama peserta dan fasilitator. 1. Berbicara, semua mendengarkan. Tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Saya kira untuk kesepakatan bisa ditambahi atau dikurangi, Ibu-Ibu? Cukup, Cukup, Pak. Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Oke, untuk bahan diskusi saya kasihkan pertanyaan pemantik. Apa kira-kira yang pengertian asesmen diagnotis ini mestinya semalam sudah dipelajari oleh para ibu itu ya. Apa kira-kira yang pengertian asesmen diagnotis itu? Monggo siapa? Saya, Pak. Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Iya. Kalau asesmen diagnostik itu sepengetahuan saya itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, Pak. Ini Putri ya itu ya? Ya. Nah, terima kasih. Baik. Barangkali Bu Kun untuk bisa memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Putri. Ya Pak, saya cuma mau menambahkan saja bahwa saya juga sepaham dengan Putri bahwa fungsi dari asesmen diagnostik itu salah satunya adalah untuk mengetahui kompetensi awal siswa. Selain itu juga bisa untuk menggali informasi tentang kondisi siswa, misalkan gaya belajarnya, minatnya terhadap pelajaran dan lain sebagainya. Gitu Bapak. Bagus sekali dari apa yang disampaikan oleh Putri, kemudian ditambah oleh Bu Kun. Ini luar biasa sekali, berarti tadi malam betul-betul sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti sesi materi ini. Kemudian yang kedua, ini karena tadi kalau bisa semuanya aktif ya, ada berapa kira-kira asesmen diagnotis? Ini monggo siapa dulu yang mau memberikan pendapat tentang Saya, ya. kalau setahu saya, asesmen diagnostik itu ada jenis asesmen diagnostis kognitif dan non-kognitif. Iya. Gimana? Yang lain bisa memberikan tanggapan? Sepakat, Pak. Setahu saya juga ada dua, Pak. Ada kognitif dan non-kognitif. Sama ya berarti ya, luar biasa. Terima kasih ini, Bu Kun sama Putri. Oh, untuk itu mari kita bersama masuk pada materi pengertian asesmen diagnotis. Asesmen dilakukan untuk mendiagnosis pengetahuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya, sesuai sekali dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Putri sama Bu Kun. Kemudian asesmen diagnosis terbagi menjadi asesmen diagnosis non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Ya, ini juga sama dengan apa yang telah disampaikan. Jadi ini luar biasa sekali para ibu untuk menguasai materi asesmen diagnosis ini. Tujuan asesmen diagnosis non-kognitif mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa.
mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar karakter siswa, minat siswa. Kognitif, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ini tujuan dari diagnosis non-kognitif atau istilahnya saya sebut ADNK. Asesmen diagnosis non-kognitif atau ADNK. Asesmen diagnosis non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnosis non-kognitif lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikologis dan sosial emosi peserta didik. Asesmen diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal berikut. 1. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. 2. Aktivitas siswa selama belajar di rumah. 3. Kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa. 4. Gaya belajar karakter serta minat siswa. Asesmen diagnosis non-kognitif. Tahapan melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif adalah persiapan. Siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan. Buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Laksanaannya, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Tindak lanjutnya, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnosis atau ADK ini asesmen diagnosis kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnosis kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnosis kognitif berkala pada awal pembelajaran. Akhirnya setelah guru menyelesaikan penjelasan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnosis tidak bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Asesmen diagnosis kognitif tahapannya adalah persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Sampai di sini barangkali ada tambahan dari ibu-ibu semuanya yang terkait dengan asesmen diagnosis ini. Silakan, mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu semuanya, Ibu Tri sama Ibu Kun, yang terkait dari apa yang saya sampaikan tadi. Tanya sedikit nggih, Pak. Iya, silakan. Tadi di slide sebelumnya itu kan dijelaskan kalau diagnosis kognitif itu bentuknya tidak boleh formatif ataupun sumatif gitu nggih? Yang slide sebelumnya, Pak. Ini? Nggih, itu yang terakhir itu. Oh, bisa berupa nggih? Bisa berupa, iya. Oh, nggih. Ya. Berarti saya salah memahami tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Monggo yang lain. Silakan bisa disanggah atau ditambah, enggak masalah. Terima kasih sekali. Itu tadi asesmen diagnosis kognitif nggih.
Kalau Iya. asesmen diagnostik non kognitif itu yang seperti apa contohnya? Oke. Contohnya misalnya kita yang sebelum sebelum masuk pada mata pelajaran, kita menanya pada anak yang terkait dengan kegiatan atau aktivitas di rumahnya, itu apa yang dilakukan selama di rumah, kegiatan apa yang dilakukan selama di rumah. Ini dalam rangka menggali informasi dari anak tentang kegiatan yang dilakukan di rumahnya, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apakah itu kegiatannya mendukung pembelajaran atau bahkan kegiatannya justru menjauhkan anak ini untuk belajar. Jadi diantaranya misalnya apakah apa yang dilakukan oleh kamu ketika di rumah berhari-hari, misalnya demikian itu contohnya ya, sebelum pembelajaran untuk menggali keadaan dia di rumahnya. Gitu, Bu. Jadi Pak, berarti intinya kalau asesmen diagnostik non kognitif itu di luar materi pelajaran ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tetapi tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran ngaten ya. Nah, itu artinya bisa dilaksanakan di sebelum apa di sebelum materi pelajaran dilaksanakan. Tapi kalau misalnya ketika di dalam pembelajaran proses itu bisa aja hipnotis non kognitif dilakukan gitu. Pada saat anak itu misalkan anak itu tidur gitu, pas ada pelajaran anak itu tidur, kan ditanya malam kamu melakukan kegiatan apa gitu. Sehingga pada saat pelajaran kamu ngantuk sekarang, ini kan tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi Ya Pak. pertanyaan ini bisa diberikan jawaban oleh anak. Gitu itu. Ya, terima kasih Pak sudah tercerahkan. Oke. Selanjutnya masih ada sanggahan atau mungkin masukan ibu-ibu semuanya? Sedikit deh Pak. Iya. Kalau tadi dari yang dijelaskan berarti yang non kognitif itu tidak selalu di awal nggih Pak. Tidak selalu di awal. Di tengah-tengah bisa nggih. Mm-mm. Tapi kalau yang kognitif tidak di depan, tapi selama di dalam proses pembelajaran itu nggih atau di akhir gitu nggih dilaksanakan. Kalau Berarti kognitif di depan juga bisa dalam rangka pemantik. Pemantik misalnya pemantik ketika misalnya ya pemantik itu ya berarti biar semacam pretest gitu nggih Pak nggih ya kalau di semacam awal. prioritas itu ya itu juga kognitif karena kaitannya dengan materi atau sesi yang diajarkan. Ya Pak, semakin paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, gimana masih ada lagi yang perlu didiskusikan? Bukun sama Putri? Sudah cukup paham Bapak. Pak. Ya, sudah cukup, oke. Karena kita sudah bersama-sama mempelajari asesmen diagnostik, maka sebelum kita berakhir, terlebih dahulu kita refleksikan. Ini setelah Ibu mendiskusikan asesmen diagnostis, mari kita refleksikan bersama bagaimana pendapat Ibu jika asesmen diagnostik non kognitif dilaksanakan sebelum pembelajaran. Bagaimana pendapat Ibu jika asesmen diagnostik kognitif hanya dilaksanakan di akhir pembelajaran? Nah, ini dua pertanyaan yang dijadikan refleksi. Silakan nanti ini dikerjakan oleh ibu-ibu semua di rumah sebagai tugas dan kemudian kirim ke WA saya atau lewat email saya agar jadi saya nanti bisa melihat sejauh mana ibu-ibu ini memberikan pendapatnya tentang asesmen diagnostik ini. Kira-kira bisa untuk mengerjakan tugas refleksi ini untuk ibu-ibu semuanya? Ya, Ya Pak, insya Allah siap. Ya, terima kasih. Ya, dengan demikian pada
pertemuan sesi ini saya anggap sudah selesai dan saya terima kasih sekali kepada rekan-rekan semuanya, pada Bu Putri, Bu Kun untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan musyawarah pembelajaran yang terkait dengan asesmen diagnosis. Untuk itu sebelum acara ini kita akhiri, saya minta untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan, Mbak. Oke. Demikian kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Mari sebelum kita tutup dengan doa, nggih. Doa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Putri atas menutup doa pada kegiatan ini, dan apabila saya ada kesalahannya mohon maaf yang sebesarnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.